Ini sendal sebanyak ini buat apa gitu. Ini tim ya, tiba-tiba ngedatengin 10 sendal yang katanya paling laris dari e-commerce. Gue disuruh ngerating sendal-sendal ini secara kenyamanan dan bingung juga sih, kita padahal di depan tuh sendal banyak banget gitu loh. 10 sendal yang paling laris di e-commerce ya berarti ya? Iya, 10 terlaris, cuman karena beberapa kan jenisnya sama, shape-nya juga sama, jadi kita ambil yang bawahnya lah listingnya. Tapi tetap yang paling atas terlaris gitu. Terlaris. Tugasmu adalah ngerating dan nebak harga. Nebak harga ya? Ya, yang pertama. Ini datangnya kayak di plastik gitu. Memang gitu doang. Paki 100% Indonesia, which is gue sama sekali nggak ngerti ini bener-bener brand lokal atau apa, gue nggak ngerti. Pokoknya ini tulisannya kayak gini ya, namanya Paki alias Pake mungkin kali. Ini sih kalau secara desain minimalis sebenarnya, warnanya tuh kayak agak abu-abu muda soft gitu, dan ini full foam ya, jadi full kayak injected PU harusnya ya. Itu kalau istilahnya warna itu abu-abu bakso. Oh, abu-abu bakso, betul. Ada. Abu-abu bakso. Ini beli ukuran sama semua? Sama 42, 43 lah pokoknya. Ya ini pas sih sebenarnya sih. Ini ya kalau ngomongin secara kenyamanan, buat gue sih sebenarnya basic aja sih, karena modelan kayak gini tuh flat, terus secara foamnya juga oke, tapi nggak yang tebel-tebel banget gitu loh kalau untuk ngomongin sendal. Tebak harganya dulu. Ini mungkin 30.000? Tidak, salah. Lebih Berapa? murah. Lebih murah? Ya, di 23.000. 23.000 ya, terpaut 7.000 lah ya. Itu pun masih ada admin. Jadi kalau harga realnya 19.000. 19.000. Ya. 19.000 kalau dapat kayak ginian sih gas sih ya kata gue ya. 19.000 loh. Buat di rumah-rumah. Buat di rumah, terus kalau misalnya buat keluar di halaman dikit, atau mau jalan ke ini ke masjid. Ke masjid ya. Ya kan kamu ke masjid, aku kan nggak ke masjid. Ke ini loh apa? Pengen ngomong supermarket itu. Oh iya bener. Bisa dipakai ke situ. Gue bakal kasih rating ini 6/10 guys. Terus nomor 2 nih. Apa nih? Inka ini. Terus gambarnya tuh kayak orang lagi badminton gitu, kayak sport banget. Ini modelan jepit ya guys. Terus kayak lebih ada brandingannya gitu di sini. Kayak glossy gitu. Oh, tapi ini bisa dicopot guys. Copot. Copot tuh. Udah nggak apa-apa, lebar sini. Bahannya kayak sama sih sama kayak itu. Made in Indonesia juga nih, made in Indonesia juga. Gue sih jujur aja jarang pakai sandal jepit ya sebenarnya. Ini lebih enak loh. Kayak ada lengkungannya sedikit gitu. Ya kan? Ada shape-nya yang ini. Kalau ngomongin sandal jepit tuh ternyata yang ini ya. Dengan dia punya ininya gede, tuh kayak lebih enak juga gitu dipakai. Nah, kalau ini gua tebak di harga ya, kalau tadi 19 harusnya ini 25 sih. Ya betul, 26.000. 26.000, mantap. Betul. 26.000 guys. Betul. Kayak ngedapetin build foam kayak gini, ada lekukan-lekukannya lebih nyaman. Lumayan nih, lumayan. Dan kalau ini gue bakal kasih rating tadi kan 6 ya. Ini gue kasih 6,5/10. Oke, next. Ini kayaknya enak sih. Meskipun secara packaging paling kayak biasa ya. Nih, tapi ini gokil sih kalau dilihat dari penampakan luarnya tuh. Nih, dikasih kayak gini-gini juga. Nah, tapi kayaknya kalau model-model kayak gini, nah made in China. Gue tadi mau bilang made in China, terus bener nih model kayak gini ternyata di bawah ada tulisan made in China. Ini aneh loh, bawahnya kayak melengkung, cekung gini. Tapi yang menarik di sisi dalamnya, ini kayak ada bantalan-bantalannya lagi gitu. Ini sih sebenarnya sama ya, semua full foam, tapi kayak dibentuk-bentuk kayak gini tuh. Kayak kulit kura-kura. Iya, mungkin biar kelihatan lebih nyaman lah. Kalau ini ya, jujur aja,
nggak terlalu berasa bedanya jauh sih sama yang paling pertama tadi gue cobain. Ada lengkungannya yang tadi gue bilang dari bagian bawahnya tuh nggak terlalu berasa, aman-aman aja. Kalau udah dikasih tekanan tuh langsung flat aja gitu. Cuma ini mungkin agak lebih berasa dari sisi foamnya dikit lah. Kayak ada bagian-bagian yang lebih tebel gitu dibandingin yang pertama. Cuma kaki gue pakai ini kelihatan gede banget ya sendalnya ya. Kayak di sininya kelihatan gede gitu. Ya ini harganya gue tebak di 32 karena mungkin lebih kompleks gitu bikinnya. Di 28-nya mirip lah, oke. 28 ribu guys. Ini kalau ratingnya aku kasih di 6,5 juga lah, sama. Next, nih model andalan gua guys. By the way, gue sering banget ya pakai sendal modelan kayak gini. Cuma kalau ini agak terlalu kayak ini ya, Crocs inspired ya, terutama di bagian bawahnya nih, kayak emang mirip gitu kelihatannya. Kamu suka nggak mas kalau modelan sandal kayak gini nih? Nggak suka. Hah? Tidak nggak suka? Kenapa nggak suka? Nggak, wagu aja. Oh, iso karena wagu. ini jujur li aja ya. Hah? Dekat rumahku itu banyak pabrik tahu, dan para ini tukang-tukang yang kerja di pabrik tahu tuh pakai sendal-sendal kayak gitu. Tapi kan kalau kerja di kitchen pun kan rata-rata pakai sandal kayak gini kan? Tapi beda bahan kan, dia depannya ada besinya kan. Meskipun kayak sama ya, pakai full foam juga, tapi kayak build material yang di atas ini sama yang di bawahnya itu kelihatan agak beda gitu secara kelenturannya guys. Meskipun gue yakin ini kayaknya sama, cuma ternyata waktu dipegang gini hand feel-nya beda. Terus ini ya kalian bisa pakai nih mode sport nih, bisa di kayak giniin. Tapi lah so mas Nggak bisa. patah. Jadi guys, ternyata habis dicobain yang ini bisa sport mode, tapi yang satu tadi ternyata tuh lemnya nggak ini sih, nggak fully agak bleber gitu loh. Jadi yang ini ketahan sama lem. Nah nih, tapi ini secara kenyamanan ini paling oke sih dibandingkan dari semua yang tadi. Lekukannya tuh paling pas di dalam. Terus kalau ngomongin empuk-empuknya sebenarnya standar aja lah, tapi oke sih, fittingnya juga berasa paling enak. Tapi mungkin karena dia kayak bawahnya tuh moldingan Crocs gitu. Kita selalu infoin di video, kita selalu lebih prefer kalau misalnya punya moldingan ataupun punya cetakan sendiri. Tapi ya balik lagi, it is what it is guys. Kalau gue tebak harganya. Bentar. Tapi kayaknya ini dia dia agak sumuk nggak kalau dipakai? Karena kamu kan belum pakai lama kan? Menurut kayak nggak terlalu sih, masih aman lah. Lebih sumuk dikit dari Crocs karena atasnya ketutup gini. Tapi aku pakai yang modelan kayak gini pun juga aman. Jadi ya oke-oke aja sih. Karena di atasnya juga nggak terlalu ngepres gitu. Sumuk apa ya? Hah? Sumuk? Panas. Pengap. Gerah. Sok-sok jaksel lu. Iya, elah. Langsung tebak harga. Harga ini di 40. Salah. 30.000. 30.000. Ya. Oke, di harga 30.000 ya sama sih kayaknya tetap 6,5 karena balik lagi secara moldingan ya, gue berharap bisa diimprove sih. Ini terjual berapa yang ini? Itu 10.000 plus juga. 10.000 plus? Iya, 10.000 plus juga. Di sini semua 10.000 plus? Hampir kayaknya semuanya 10.000 plus. Semua 10.000 plus? Karena kan dia memang top list di semua kan. Set jualan sandal enak kali ya. Lanjut lagi, nih dari BAYR. Bayar. Terjual berapa? Lama. Ya siap sih. 10.000 plus. 10.000 plus. Ya. Ini kayak cewek banget gak sih? Harga gue tebak di, ya ini kayaknya ini 8.000 sih kalau aku. Enggak bro. Hah? Enggak, itu 27.000. 27.000 ini. 8.000, rames aja nggak boleh 8.000. Tas sendal. Soalnya itu paling kayak paling letoy gini dibanding yang lain. Cobain dulu coba. Bentuknya mirip yang pertama ya kalau secara ketebalan ya, tapi ini
Kalau menurutku ini cewek banget kayak sih. Kayak sandal hotel. Iya, kayak sandal hotel. Fluffy kan dia. Iya, enak juga. Kayak ada teksturnya gitu waktu diinjek gitu. Ini menurut gue ya, bakal cocok buat yang demen modelan kayak minimalis sama cewek banget sih. Ini gue kasih rating 5/10 kalau yang ini. Kalau bawahnya lebih ngegrip bakal lebih oke sih. Cuma di rumahnya kadang ya orang nggak ini banget, ini kan cuma kayak flat gitu aja. Next, kayak keren cuy. Kayak keren Ki. Kok iso nemu model kayak gini Ki. Sendal paling laris semua. Bentukannya kayak gini-gini loh. Nih guys, lihat detailnya guys. Nih. Mantul. Tulisan apa nih? Living. Slowly. Enggak, bukan. In feeling. Ate Cipan. In the beninging. In the bini. Terus ini ya, kalau dibandingin sama beberapa sendal yang tadi, itu kan materialnya kayak foam inject gitu. Jadi fluffy, empuk, dan lain sebagainya. Ini paling beda sih, paling beda. Ini kayak sandal-sandal yang modelan lebih klasik gitu. Terus ada kayak bautnya gitu loh. Nih, ada kayak baut gitu. Oke. Suara kenceng banget. Lekukannya oke. Terus ini buat yang demen sama sendal-sendal yang nggak terlalu empuk gitu loh guys. Kan kadang ada orang yang demen sama sendal yang lebih firm aja dari sisi cushionnya. Gue nggak tahu ini bisa di adjust nggak ya. Ini nggak bisa sih ini nggak bisa di adjust. Harga gue tebak di ini sih kayaknya kalau model kayak gini ada baut-baut gitu 55.000. 55? Enggak, salah. Berapa? 21.500. 21? Ya. 21? Gua kasih rating ini 5/10 juga. Oke, next. Sendal opo mas. Apa merek apa ki? Nggak tahu mereknya. Lowland. Lowland. Made in-nya nggak tahu di mana Lowland. Iki to sendal, aku yakin. Kini misal ditaruh neng kayak neng bak mandi ngono neng atas air ki ngapung gitu sendal ki. Ya sendal mah ngapung semua. Ora, iki ngapung ki. Coba mas, kamu masuk sini mas. Rating nih, rating ini kebetulan kamu habis pakai sandal jepit kan? Ini mantep tuh ya. Ternyata ringan ya, ringan. Kirain ada bobotnya gitu. Ringan. Tapi kalau, aduh ribet ya, kalau ininya nggak tekstur ya, apa? Kita harus bungkuk gitu. Tapi kayak tebel gitu sih. Kayak nginjek styrofoam doang. Kayak nginjek foam. Pakai sandal jepit tuh entah kenapa ya, rasanya tuh kalau di sini, terutama material ini tuh berasa kasar untuk yang ini. Terjual berapa? 8,9.000. 8,9.000. Jadi belum menembus 10.000 ya. Tetap banyak sih. Dan ini harganya kalau menurut gue 15.000. Ya, 12.000. 12.000. Gue kasih rating ini 4,5/10 karena gue personally nggak terlalu demen japit sih sebenarnya. 4,5/10. Oke, next nih brand legend guys, Swallow. Ini asli nggak sih mas? Ini harusnya asli ya. Ini loh kok di bagian ini tulisan Swallow-nya tuh kayak ngeblur gitu. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ini juga sendal terlaris kan? Berapa ini yang beli? Itu di 10.000 plus. 10.000 plus. Bentukannya kayak kamu gini ya. Gue takutnya tuh karena akhir-akhir ini kan beredar kayak banyak isu-isu brand lokal di KW-in atau apa gitu loh. Ini susah sih kalau udah masuk ke ranah e-commerce kayak gini ya. Cuma mungkin kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Gua totally nggak ngerti. Karena ini yang beli juga pastinya tim dan ngelihat berdasarkan yang rame dibeli sama orang-orang di luar sana gitu. Bentukannya kayak gini, tapi first impression langsung kelihatan ini nggak rapi. Tapi kalau dari sisi packaging dan lain sebagainya sih menurut gue ini bisa dibilang yang paling mending ya dibandingkan semua yang tadi loh. Kayak tadi semua simple-simple banget. Ini ada
brandingannya gini gede, terus ada tagline-nya selalu berjalan bersama Swallow. Nih ada kayak gini. Ini by the way ada harganya, jadi gue tahu. 22.000. Salah. Hah? Salah. Ini 22.000? Ini di sini 10.900. Hah? 11.000. Ini jangan-jangan nggak ini mas? Sorry. Ah. Saya nggak tahu. Iya. Pokoknya ya guys, kalau misalnya ini ada yang terdeteksi nggak bener atau apa sih? Silakan di report. Iya. Gue nggak sama sekali nggak suka dengan hal-hal begitu. Bukannya gue benci atau gimana ya, cuma sebisa mungkin kalau berhubungan dengan akun di video atau apa ya pastinya kita mensupport produk-produk yang original ya. Terus ini bentukannya kayak gini, kalau mau dipakai tadi harus ditarik-tarik dulu atasnya. Yang kerennya ya, ini kan harus tarik-tarik gini, bahannya karet. Jadi dia tuh stay tetap di atas gini loh. Nggak akan ngedrop ini ya. Ya ini kalau kata aku secara kenyamanan sih ya beginilah sandal Swallow. Standar. Rubber bawahnya flat, simple banget, nggak aneh-aneh. Ini kayak Indonesia banget gak sih seharusnya? Rating ini gua kasih 5/10. Entah kenapa ini juga rasanya nggak kasar, nggak apa gitu, kayak ya udah ngegrip aja gitu. Next. Nih, gue dari tadi nungguin yang ini sih. Kayaknya ini yang paling ampuh gitu. Nih. Ini made in China sih. Enggak, made in Indonesia, boy. Nih, made in Indonesia. Dan kemarin kayaknya gue ngeliat si Eli, kalau nggak salah Eli sempet nge-story atau pakai sendal ini. Pose, ada tulisannya. Gue nggak tahu Pose ini brand atau Pose ini kayak emang pose aja gaya gitu, tulisan gitu, gue nggak ngerti. Tapi ini belakangnya tebel banget cuy. Belakangnya tebel banget, kalian lihat nih. Belakangnya tebel banget. Terus di sininya tulisan Made in Indonesia. Balik lagi ini agak cekung-cekung gitu ya. Gue ngerti kenapa kok dibikin agak cekung-cekung gini. Mungkin buat ini, kalau diinjek tuh mungkin ya. Mungkin kalau diinjek dia biar ada kayak apa namanya? Ada compression ya? Ada compressionnya mungkin. Oh gitu ya? Mungkin ya. Oke, langsung aja kita cobain. Warnanya juga gue suka. Nah, sendal ini nih ya. Kalau kata gue, ini tuh kayak sendal yang ngasih efek high heels gitu loh. Jadi belakangnya tuh kayak lebih tinggi, tengahnya kopong, which is di sini gue nggak terlalu suka. Tapi heelnya emang foamnya dapet banget sih nih. Secara shape, secara desain nih menurut gue yang paling cakep. Tapi secara kenyamanan kayak nggak pas sama ergonomi kaki gue ngerasanya. Ini terjual berapa nih? Kalau yang di sini sih 3.000 plus. 3.000,2. 3.000,2. Tapi kayaknya dia ini deh reseller deh yang aku beli ini. Oke. Oke. Terus ini ya harga kalau gue nebak ini di 22. Enggak, lebih. Berapa? Ya sejauh ini yang paling tinggi sih harganya. Ini paling tinggi? Sejauh ini ya. Berapa? Yang lain 69.000. 69.000. Ya. Tapi ternyata menurut gue 69.000 enggak yang lebih enak sih dibandingin sama yang lain. Emang kayak bagian tengah itu kayak bolong gitu loh. Ini sih aku kasih rating 4,5 lah. 4,5. Guys, nakis. Sandal jepit lagi. Ini juga nganu Adidas banget nggak sih? Ini modelan Adidas yang apa? Gue lupa lagi namanya. Oke, bawahnya pun juga mirip-mirip nih. Ya, baik lagi. Kalau bisa pakai desain sendiri, lebih prefer gue pakai desain sendiri sih. Tapi kita bakal cek ini karena secara foam build-nya, secara dipegang gini kayaknya juga lumayan banget. Ini terjual berapa? 3.000-an lebih. 3.000-an lebih. Ini 3.000-an lebih. Gua feeling ini terjualnya cuma 3.000-an, mungkin ya 3.000-an tuh nggak cuman ya sebenarnya. Tapi mungkin karena harganya agak tinggi. Ini mantap loh. Maksudnya nih ya guys.
waktu dipakai lengkungannya enak di dalam di bagian aks ini yang selalu ngomong masalah lengkungan, dan waktu dipakai sisi-sisi sampingnya itu kayak ngunci gitu, ada efek nguncinya guys. Ini gokil sih. Sendal ada efek nguncinya di bagian samping, jadi kayak kaki itu berasa lebih tertopang dan lebih stabil, terutama di bagian sisi luar sini, sisi dalamnya tuh agak masuk gitu loh. Oke juga. Dan ini bagian atasnya entah kenapa feel-nya juga pas aja, ada sedikit rongga, jadi nggak terlalu jepit banget, nggak terlalu loose, enak gitu feel-nya. Bagian atasnya ergonomis lah kalau gue bisa bilang. Ini sih kalau harga harusnya ini di 55.000. Enggak, dia di 20.000. 20.000? Ya, 23.000 lebih tepatnya. 23.900 ya. Gokil sih kalau 23.900 sih sendal ini. Ya, gue bakal kasih rating ini kalau ngomongin kenyamanan, desain menurut gue bisa diimprove. Harusnya mungkin polos aja menurut gue udah oke banget nih kalau nggak usah pakai garis-garis kayak gini. Ini gue bakal kasih rating 7,5. Enak ya? Enak nih menurutku. 7,5/10. Oke. Yang terakhir ya, yang terakhir ternyata. And that's about it guys, pembahasan tentang 10 brand random dari e-commerce yang terlaris edisi sendal kali ini. Kalau gue disuruh milih mana yang paling favorit dari semua sendal ini, kalau ngomongin dari si kenyamanan ya sebenarnya cukup disayangkan. Yang paling enak sih sebenarnya emang yang model-modelannya kayaknya ngambil moldingan gitu ya, yang moldingannya emang mirip-mirip kayak gini nih guys. Yap, tentunya gue nggak tahu pasti atau enggak kayak gimana, tapi gue ngerasanya seperti itu. Cuma kalau disuruh milih dari sisi yang basic, gue bakal pilih yang nih, ini yang build-nya nyaman kalau menurut gue. Jadi sekian untuk video kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian nentuin sendal yang pengen kalian beli gitu, atau nyari sandal nyaman harga-harga berarti rata-rata under 30.000 loh sebenarnya. Ya, thank you so much for kalian udah nonton. See you next video guys. Peace.